Bahkan kepada hewan pun akhlak itu menurut Islam jadi kayak penting banget gitu. Bab hewan aja bisa jadi fatal dalam Islam. Contoh, seorang perempuan yang Nabi pernah ngelihat di dalam api neraka itu gara-gara apa? Membiarkan seekor kucing mati terkurung di rumahnya. Bukan bunuh kucing tuh. Kalau bunuh kucing gimana lagi kan ya? Ini membiarkan kucing terkurung gak ditolong sampai mati. Itu dia menjadi ahli neraka. Berarti bab akhlak ke hewan juga masuknya bab neraka. Bukan Islam lebay, bukan lebay itu mah. Ini saking akhlak itu penting dalam Islam. Wah lebay banget sih masalah kucing aja neraka. Enggak lebay. Saking Islam itu mengatur semuanya dengan akhlak, bab ke hewan aja sampai segitunya. Gara-gara dia membiarkan kucing mati gak dikasih makan dan minum dan terkurung, akhirnya dia menjadi satu dari antara ahli neraka. Sebaliknya, ada seorang perempuan yang dulunya dia pezina, lalu dia sudah bertobat. Bukan pezina ngasih minum anjing terus masuk surga, salah ya. Ini ada yang disensor nih ceritanya. Oh katanya, itu aja pezina, kalau bisa kasih minum anjing bisa masuk surga. Kalau gitu enak banget, mencuri kasih minum anjing masuk surga. Merampok kasih minum anjing masuk surga. Berzina, kita selingkuh yuk, nanti kita tinggal kasih minum anjing masuk surga. Nggak gitu atuh. Yang sempurna baca kisahnya. Pezina ini sudah bertaubat. Jadi bukan pezina masuk surga. Orang yang bertobat dari zina masuk surga, itu benar. Kalau pezina masuk surga, nggak ada itu. Nggak ada pezina yang masuk surga. Nggak ada peminum khamar yang masuk surga. Nggak ada pencuri yang masuk surga. Nggak ada pembunuh yang masuk surga. Nggak ada pendosa yang masuk surga, itu nggak ada. Tapi yang ada orang yang bertobat dari dosa masuk surga, itu semuanya insya Allah seperti itu. Mantan pembunuh, mantan pezina itu masuk surga ya. Tapi yang paling penting di sini adegannya apa? Saking seriusnya dia bertobat, sampai ada anjing yang kehausan aja dia tolong. Justru gara-gara amal itu Allah kasih sayang kepada dia, terus dia dikasih hidayah dan jadilah dia perempuan yang soleha dan masuk surga. Lihat, dengan anjing aja kayak gitu. Sehingga walaupun anjing itu adalah binatang yang najis dalam fikih Islam, kan kalau kena liur anjing atau lidah anjing mah harus disamakan ya. 7 kali dibersihkan, salah satunya dengan debu gitu. Jadi air terakhir debu. Jangan dijilat lagi, bahaya. Nah itu kalau anjing. Tapi gimana pun najis anjing dan mengucapkan kalimat itu gitu, nggak boleh. Tetap aja dia punya hak asasi anjing. Di antara hak asasi anjing, kalau dia haus kita kasih dia minum. Kalau kita membiarkan dia kehausan, kita melanggar hak asasi anjing. Hak asasi anjing. Gak boleh itu dalam Islam. Padahal hewan najis, gimana hewan yang tidak najis? Dan gimana yang bukan hewan, yaitu manusia? Betapa Islam itu luar biasa, makanya gak ada satupun bab dalam Islam yang terpisah dari akhlak, itu gak ada. Gak ada yang terpisah, semuanya ada unsur akhlak. Tinggal kita ngulik, cari tahu, insya Allah kita akan melihat ternyata Islam itu benar-benar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan ketegasannya ada akhlak, dengan kemarahannya ada akhlak, apalagi dengan kebahagiaan, kelemah lembutan dan hal-hal yang sifatnya baik, pasti ada akhlaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan banyak-banyak beristighfar. Kita kebanyakan ketawa malam ini. Astagfirullahaladzim, dan paling banyak dosanya kayaknya saya, gara-gara saya jadi orang ketawa. Astagfirullahaladzim. Kan Nabi bilang, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Salah saya susah kebawa-bawa. Maaf ya teman-teman, bukan bermaksud memperolok-olok agama atau mentertawakan orang lain. Hanya saya khawatir mungkin materinya terlalu monoton, membuat kita agak bosan. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi rasa khusyuk kita dan juga menangkap pesan-pesan inti dari tausiah malam ini. Dan saya beristighfar atas kesalahan dan kelalaian ini.